Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Buat Makan TV. Teman-teman banyak sekali respon ya, pro kontra pergantian pemain atau pergantian pelatih ya. Pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert ya. Ini menurut saya biasa-biasa saja teman-teman, nggak usah saling membenci ya, nggak usah saling mencaci, nggak usah saling membuli, nggak usah teman-teman ya. Jadi kita semua cinta timnas Indonesia ya. Kita harus dewasa ya menyikapi pergantian pelatih dalam satu timnas itu biasa. Jadi kita menyikapnya gini ya teman-teman. Ini pernah saya bahas dulu waktu awal-awal Sintayong melatih ya. Saya pernah bahas ini. Dulu wah banyak yang pro kontra juga. Saya bilang Sintayong ini nanti akan jenuhnya di mana nih ya, strategi Sintayong dengan makin banyaknya pemain dari Belanda ya, keturunan Indonesia, nanti akan ada benturan-benturan ya, benar kan, karakter Sintayong seperti itu. Jadi pertama memang bahasa itu jadi kendala, ini udah kita bahas dulu ya. Walaupun sekarang Sintayong itu mencapai titik tertinggi ya, breakthrough ya, memecahkan rekor-rekor, tapi nggak lepas dari Erick Thohir teman-teman, nggak lepas. Sintayong bisa hebat gitu kan karena pemainnya itu disupport oleh Erick Thohir, hebat kan pemainnya. Jadi kalau yang sekarang saling membuli, saling menjelek-jelekan itu nggak bagus buat timnas Indonesia ke depan ya. Ya, jadi saya tadi sudah melihat karakternya Patrick ya. Bahkan susunan-susunan pemain Patrick itu udah banyak gambaran ya. Ada yang 4-2-3-1, ada yang pokoknya dia modelnya model serang ya mainnya teman-teman. Seperti timnas Belanda juga. Saya dulu pernah membuat video tentang 10 besar Belanda ya. Jadi Belanda itu kan 10 besar dunia ya teman-teman. Indonesia adalah Belanda KW. Ya minimal kita bisa 30 dunia, 50 dunia, hebat nggak coba? Alasannya apa? Alasannya gampang. Ya, timnas Indonesia ini diambil dari pemain-pemain yang ada di Belanda walaupun bukan yang terbaik ya, tapi di bawah Belanda berapa level gitu ya. Bayangin aja, sekarang Belanda 10 besar dunia. Ya kan? Maksudnya rankingnya udah kelas dunia banget gitu. Kalau Indonesia berapa kalinya Belanda aja, 5 kali aja udah 50-an lah ya. Hebat nggak tuh teman-teman? Atau 40-an, targetnya Erick Thohir kan 50 besar dunia tuh. Itu bisa tercapai teman-teman, asalkan ya itu tadi, ngeblend ya antara pelatih dan pemain. Saya dulu udah nyarankan pelatih dari Belanda aja, harus semakin banyak pemain dari Belanda, ambil pelatih dari Belanda, ya pasti akan membuat Belanda KW teman-teman. Belanda KW itu nggak jauh dari Belanda kualitasnya. Indonesia nanti sebenarnya analisanya semudah itu analisanya. Cuma ya namanya orang kan beda-beda ya cara berpikirnya. Kita juga nggak akan menyalahkan. Jangan terus cinta ke Sintayong terus setengah mati saling bully-bulian antar anak bangsa, antar supporter, antar membuli pemain, membuli pelatih nggak boleh juga ya teman-teman ya. Ini menyangkut merah putih. Ini menyangkut merah putih teman-teman. Kita harus menjaga marwah merah putih, menjaga timnas Indonesia. Jangan ganti pelatih terus kita saling membuli, saling serang, jangan ya. Karena pelatih itu pasti berganti teman-teman. Ya, pelatih itu pasti berganti. Keberhasilan timnas Indonesia nggak dari Sintayong aja, nggak. Ya, Erick Thohir pernah bilang kan kemarin itu dari PSSI, dari pelatih dan dari pemain. Nggak gampang ngurus sebuah federasi yang mahal harganya seperti timnas Indonesia itu mahal teman-teman, mahal sekali. Ya nggak, pemain keturunan semua nggak mungkin Erick Thohir nggak ngasih uang saku, nggak mungkin, mahal itu. Nah Erick Thohir udah pinter tuh, masa masih meragukan Erick Thohir? Erick Thohir itu orang cerdas teman-teman, orang cerdas, orang pinter, orang sukses. Jadi kita harus benar-benar percayakan bahwa Erick Thohir itu ada niat yang baik untuk timnas Indonesia. Ya masalah berhasil nggak berhasil itu kan sebuah pasangan
cerita sebuah apalagi game ya itu biasa aja ya teman-teman, biasa aja di dunia sepak bola. Dan memang sekarang, nah sekarang kita mencerita aja dulu deh, kemenangan melawan Arab Saudi itu apakah benar-benar absolutely dari Sintayong? Enggak juga, dari pemain yang mendengarkan apa gertaan dari Erick Thohir bahwa Erick Thohir akan mundur kalau sampai kalah dari Arab Saudi, ya itu keinginan pemain ingin bersama Erick Thohir itu teman-teman ya. Jadi Erick Thohir ambil alih, ya Erick Thohir itu mengambil alih pengaruh Sintayong di ruang ganti, ya diambil alih oleh Erick Thohir. Kalau kamu nggak percaya sama saya akan mundur, ya itu seperti itu. Makanya langsung kan terengginas kan, langsung mengalahkan Arab Saudi permainannya ya. Itu namanya bawah sadar tuh, seperti itu teman-teman, semangatnya langsung tumbuh ya, perjuangannya keras. Ini mengenai Patrick ya, mengenai Patrick ini juga ya kita nggak boleh langsung pesimis, kita harus optimis. Optimisnya banyak menyebabkan optimis. Erick Thohir juga nggak ujuk-ujuk ya milih Patrick, nggak ujuk-ujuk. Dia didampingi oleh ahli-ahli juga, oleh asisten pelatih yang ahli juga. Ya nggak ujuk-ujuk itu enggak. Patrick juga kan memiliki track record yang bagus waktu dia jadi pemain. Jadi pengalaman pribadi itu bisa mendorong keinginan dia untuk aktualisasi diri. Ini saatnya ya, yang netizen gila-gilaan Indonesia akan saya bikin bangga gitu. Niatnya kalau saya nggak berhasil, saya juga akan dihancurkan netizen Indonesia gitu ya. Jadi ini tantangan juga, challenging juga nih buat Patrick ya, Patrick Kluivert dan timnya ya. Ini kalau bisa berhasil, wah ini luar biasa ini. Ya langsung tenar di Indonesia, tenar. Indonesia netizennya paling barbar di seluruh dunia kan. Bisa mengangkat tinggi sekali, bisa menjatuhkan dalam sekali. Itu netizen Indonesia seperti itu. Ya makanya masuk ke timnas Indonesia adalah sebuah challenging. Kalau berhasil ya berhasil sekali, kalau jatuh ya bisa jatuh beneran. Seperti Sintayong ini berhasil sekali kan, baik keuangannya, ya karirnya karena netizen. Dia selain melatih timnas Indonesia, bintang iklan di mana-mana. Iya kan? Ya itu rezeki di Indonesia itu seperti itu. Jadi kaya raya Sintayong melatih di Indonesia, gajinya gede, apa sekarang tunjangan puluhan miliar sekarang. Iya kan? Terus bintang iklannya langsung banyak sekali. Ya udah kaya raya melatih di Indonesia berapa tahun. Itulah Indonesia, makanya berkah sebenarnya ya. Cuma ya itu menjadi challenging jadi pelatih timnas Indonesia. Kalau gagal ya netizennya pasti luar biasa. Kalau berhasil ya luar biasa juga, diangkat oleh netizen langsung. Ya makanya kita teman-teman ya harus optimis ya. Nah, saya yakin Patrick juga punya pengalaman pribadi yang hebat sebagai striker ya. Jadi kita harus positif aja dan kita punya ketum PSSI yang terbaik loh hari ini. Jangan menganggap Erick Thohir biasa-biasa saja, dia nanti akan tersinggung. Erick Thohir itu the right man in the right place. Pengalamannya nggak ada yang meragukan Erick Thohir. Dia tahu segala-galanya dia. Dia coba bayangin aja, Menteri BUMN loh ya 2 periode. Kebayang nggak itu? Cari sponsor sehebat Erick Thohir nggak ada ketum PSSI. Hanya Erick Thohir yang bisa cari uang 100 miliar. Oh sponsor bola pada berduyun-duyun. Ya kan? Kalau ketum yang lain bahkan meninggalkan utang kan dulu. Beda kan? Kemampuan manajerial, kemampuan keuangan, kemampuan tentang pengetahuan bola, kemampuan link di seluruh dunia tentang bola dia menguasai dan dia banyak teman di dunia bola. Nah, ketum yang lain belum tentu sekuat Erick Thohir link dan kemampuannya ya. Dan manajerialnya, pengalaman bolanya, masa masih ragu? Jangan teman-teman ya, masalah sukses dan enggak itu hal beda ya. Erick Thohir adalah orang yang terbaik sebagai ketum PSSI hari ini ya. Ya mudah-mudahan kita doakan ya di bawah Patrick kita lolos Piala Dunia. Gimana hebatnya Indonesia nanti kalau bisa lolos. Ini momentum teman-teman ya. Oke itu aja teman-teman ya. Singkat aja, kurang dari 10 menit videonya yang pasti kita ambil optimisme supaya Indonesia bisa maju dan bisa main di Piala Dunia. Sampai jumpa.